Ibu-ibu guru semuanya, sambil menunggu rekan-rekan kita yang sudah kita undang, ada beberapa ya nih Pak Anwar, Pak Heri, Pak Denny, Bu Indastri, Bu Ana, terus Pak Andre. Kita langsung mulai aja, nanti mereka bisa bergabung gitu. Jadi yang pertama kita hari ini akan apa istilahnya pengimbasan lah apa yang saya dapat terkait disiplin positif ke rekan-rekan guru. Jadi nanti kita belajar, tapi mohon maaf karena saya sebenarnya mau setting untuk interaktif ya, untuk PPT interaktif dengan Mentimeter, tapi karena waktu yang terbatas jadi saya gunakan Canva saja atau apa. Cuma nanti kita apa namanya istilahnya sharingnya agak lebih slow aja gitu ya. Oke, sebelum itu nanti akan saya share screen. Nanti kita akan bahas bersama-sama gitu. Oke, kita mulai ya. Sudah kelihatankah Mbak Sudah, semua? Pak. Ya, oke. Sudah. Oke, baik. Ini adalah apa namanya budaya positif. Jadi kita akan belajar yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi sebenarnya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal itu apa tuh? Yang pertama adalah terkait disiplin positif. Dulu kita ketika mendapat kata-kata disiplin itu tuh pasti membahas tentang terkait peraturan, taat gitu-gitu kan. Jadi memang sebenarnya betul terkait teori kontrol. Jadi kita harus ibaratnya mengontrol orang supaya disiplin itu dengan aturan-aturan. Tapi teori-teori itu tuh berkembang sekarang menjadi choose teori. Jadi dari kontrol teori ke choose teori, di mana orang yang biasanya ditertibkan itu sekarang diberikan pilihan supaya mereka sadar akan pilihannya. Jadi disiplinnya tuh berasal dari diri mereka sendiri, dan itu selaras dengan teori dari Stephen Covey yang terkait respon dan stimulus. Jadi kita buat stimulus, mereka merespon. Jadi itu didampingi dengan choose teori atau pilihan. Jadi mereka akan disiplin dengan kesadaran mereka sendiri. Dan ini terkait teori kontrol dan stimulus respon. Tapi kita kesampingkan itu karena kadang-kadang kalimatnya kita tidak begitu ini ya, tidak begitu ngeh dengan itu sebenarnya apa. Tapi kita langsung praktek saja nih. Nah ini, jadi kata-kata Ki Hajar Dewantara, karena kita masuk ke kurikulum Merdeka, itu Ki Hajar Dewantara bilang bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Tapi sebenarnya ini kata-kata yang membingungkan bagi kita, karena loh disiplin tapi kok bebas gitu. Dia Ki Hajar Dewantara bilang bahwa sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi disiplin itu berangkat dari kita. Nah, gimana caranya mendisiplinkan kesadaran itu, menguatkan kesadaran terkait disiplin itu, seperti bagaimana nanti kita akan bahas sepanjang presentasi ini, dari motivasi, dari kebutuhan dan lain-lain gitu. Nah, berangkat ke nilai-nilai kebajikan universal. Sebenarnya nilai-nilai kebajikan universal itu apa tuh? Kebajikan atau kebaikan yang secara umum ada, dan sebenarnya nggak cuman di kurikulum Merdeka, tapi semuanya di hal apapun lah. Contohnya di profil di kurikulum Merdeka ada profil pelajar Pancasila. Terus ada di IBO ada Primary Years Program, ada 9 pilar karakter, ada petunjuk hidup dan keterampilan hidup, ada The Seven Essential Virtue dan The Virtue Project. Jadi banyak nilai-nilai atau poin-poin kebajikan universal yang ada di kurikulum atau ada di ideologi manapun lah. Jadi kebajikan universal itu bersifat umum dan di belahan bumi manapun itu ada, dan kebetulan untuk kurikulum Merdeka dibentuk dalam profil pelajar Pancasila. Ya gitu. Dan dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga, sekolah dan pemangku pokoknya perlu saling mendukung, menghayati, menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut. Maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelola yang telah ditetapkan. Nah, ini nanti berkaitan dengan pendisiplinan terkait penghargaan, terkait hukuman yang nanti akan pelajari kita di poin selanjutnya begitu, yakni terkait teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Jadi
eh, berangkat dari disiplin positif tadi terkait gimana caranya mendisiplinkan semua warga sekolah supaya warga sekolah itu punya budaya budaya yang positif. Itu kita perlu adanya tiga hal ini, yakni terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan, terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Contohnya di pekerjaan kita sebagai guru, kadang-kadang kita tidak usah disiplin lah, nak disiplin nanti dikai gawean luwih akeh gitu kan, kadang-kadang seperti itu tuh ya. Itu eh, menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Ketika diberikan beban semakin banyak itu tuh kita kan akan over burnout ya, over ibaratnya over pekerjaannya over, jadi tidak nyaman, makanya kita akan menghindari itu sebenarnya itu. Terus contoh, kalau bila di sekolahan Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu, tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat, terus ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid? Kalau jawabannya iya, berarti memang kita sudah disiplin, self disiplinnya sudah bagus. Tapi kalau tidak, perlu adanya tiga hal ini. Kenapa kita bahas? Karena tiga hal ini tuh penting banget sebenarnya. Kenapa? Karena ada peraturan, ada teguran, punishment, atau mungkin ibaratnya teguran atau apa istilahnya ya, arahan dari pemimpin. Terus atasan itu ternyata ketika kita disiplin kok tidak apresiasi, itu juga akan membuat kita juga motivasinya turun gitu. Nah, hal-hal seperti itu tuh yang kadang kita terlewat ya di warga sekolah. Jadi pemimpin itu tidak, ibaratnya teacher well-being-nya itu kadang sok terlupa, tapi fokusnya ke anak-anak terus, padahal gurunya juga perlu dipertimbangkan itu. Terus kemudian terkait teguran, sebenarnya hal-hal seperti itu tuh penting nggak toh? Sebenarnya penting, dan ini kita bahas ada tiga hal, yakni hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kalau kita hukum, kita bicara anak-anak ya, kita hukum itu, hukuman itu sebenarnya bersifatnya punitif, bertujuan menghentikan perilaku buruk. Kadang works, kadang enggak. Tapi untuk jangka panjang, kadang-kadang kita tidak sampai, hukuman itu tidak nyampe untuk jangka panjang. Bahkan kadang-kadang memberikan dendam ke siswa. Terus konsekuensi. Kalau konsekuensi mungkin setingkat lebih tinggi dari hukuman, dimana dampaknya langsung dari tindakan, baik positif maupun negatif, dan anak-anak sadar. Tapi sebenarnya yang paling positif itu adalah restitusi, di mana tindakan pemulihan untuk memperbaiki kesalahan dan mengajarkan tanggung jawab ke anak dan berefek ke jangka panjang. Jadi kita berikan arahan-arahan dan pengertian-pengertian ke anak, tidak hanya sekedar anak datang terlambat push up 15 kali gitu, atau datang terlambat minta maaf ke guru, terus besok kamu ini. Tapi ketika kita memberikan restitusi, kita berikan penguatan. Kenapa kok kamu terlambat? Alasannya apa? Ketika bangun kesiangan, bangun kesiangan berarti kamu harus punya jadwal tidur yang baik. Kamu siapkan ini, siapkan itu. Jadi ketika seperti itu kan, siswa jadi tak paham, harus gini, harus gini, harus gini, dan berefeknya ke jangka panjang. Begitu. Nah, ketika 1-2 anak kita selesai dengan seperti itu tuh, kita perlu juga sebagai, kadang kita diberikan tugas tambahan sebagai wali kelas, perlu membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu seperti apa tuh? Keyakinan kelas itu kesepakatan bersama yang memberikan efek, banyak peserta didik yang memahami itu. Nah, keyakinan kelas itu biasanya kalau kita sebagai guru SMP mungkin wali kelas yang bekerja, tapi kalau guru SD ini sangat amat penting sekali kadang-kadang. Dan sebenarnya bukan SD, SMP, SMA tidak penting ya, tapi pendekatannya karena wali kelasnya cuma satu, jadinya ya guru mapelnya hanya satu, jadi kadang-kadang mayoritas guru yang mengajar itu adalah wali kelas, jadinya perlu keyakinan kelas itu yang kenceng ya. Dan kita di SMP SMA perlu juga keyakinan kelas ini supaya anak-anak juga tersentuh gitu. Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak dari peraturan, jadi kadang-kadang tidak terlalu rinci dan konkret ya. Ibaratnya seperti datang terlambat buat ini itu, enggak terlalu rinci, tapi hanya seperti abstrak saja. Kadang-kadang pernyataan kalimatnya juga umum, terus dibuat dalam bentuk positif, kemudian mudah diingat, dipahami. Terus keyakinan kelas ini juga sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kalau misalkan kesepakatan kelas kayaknya misalkan karena kita perlu makan siang bernutrisi, kita perlu
Ini ada yang keluar, tak mau cek ya mak. Kita lanjut cek. Kita perlu kesepakatan yang bisa dipahami tersebut. Misalkan kita makan bernutrisi, terus besok kembali ke sekolahan makan siang bersama, sepakat tidak? Sepakat pak, itu sama-sama. Terus menu makannya ikan, padahal lingkungannya di pegunungan itu kan agak susah. Terus dan kita perlu juga meninjau dari waktu ke waktu. Misalkan dalam 3 bulan kok kesepakatan kelas itu tidak berjalan dengan baik, kita perlu evaluasi seperti itu. Nah, kadang-kadang bentuk-bentuk keyakinan kelas ini dengan peraturan itu miskonsep adalah ketika keyakinan kelas itu dibuat tidak bersama-sama. Jadi peraturannya kita tentukan dengan guru atau wali kelas sendiri. Itu kadang-kadang sok miss, dan itu membuat siswa juga kayak tertekan. Loh, saya harus ngikutin ini, padahal keyakinan kelas itu dibentuk bersama-sama dengan murid gitu. Dan yang selanjutnya adalah terkait kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, ini berkaitan dengan tadi apresiasi, tadi pelanggaran-pelanggaran, di mana kebutuhan dasar manusia itu sebelum kita beranjak ke pendidikan atau kita beranjak mengajar itu perlu ada 5 hal ini yang kita harus perhatikan dulu, yakni kebutuhan dasar bertahan hidup. Makan, sandang, papannya gimana? Penguasaan terkait rasa apa ya istilahnya, kendali terhadap dirinya sendiri dan kesenangan. Gimana anak-anak itu mendapat kesenangan? Terus gimana anak-anak di rumah itu mendapat kasih sayang? Gimana anak-anak itu mendapat rasa diterima di sekolahan dan kebebasan juga. Nah, ini kebutuhan dasar ini yang perlu kita pahami. Kalau kita bekerja, ibaratnya bekerja tapi tidak ada rasa happy, terus dikasih apa namanya, pekerjaan kebebasan ibaratnya, tapi pekerjaannya dikritik, ibaratnya kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh itu, kamu nggak boleh ini, pekerjaanmu tuh kayak gini kan tidak ada rasa kebebasan, tidak ada rasa penguasaan. Itu kan juga bingung juga ketika dikasih, ibaratnya kita sebagai kepala sekolah nantinya memberikan pekerjaan kepada guru-guru, ayo semuanya gini, tapi makan siangnya lupa. Tadi kan ya mesti ada keluh kesahnya guru untuk muncul ya. Jadi wah, ini makan siang nggak dikasih, gitu lapar gitu kan. Kebutuhan dasarnya nggak terpenuhi, dan kita ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi, untuk ngambil atau memberikan treatment ke orang-orang itu juga bakal susah juga. Jadi kebutuhan dasar manusia itu perlu kita pertimbangkan dalam melakukan manuver apapun ke depannya, termasuk kepada peserta didik begitu. Nah, setelah itu kita juga sebagai guru itu punya dengan pemahaman tadi, kita harus punya dan kita harus berada di level posisi kontrol. Nah, posisi kontrol itu apa tuh? Kita sebagai guru itu ada tahapan-tahapannya. Saya sebagai penghukum, saya membuat rasa bersalah, kita guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, atau guru sebagai manajer. Nah, kita refleksi ke diri kita. Apakah selama ini kita menjadi apa sih itu? Apakah penghukum ketika Pak Anwar anaknya nggak bisa sholat atau nggak bisa Al-Quran, terus anaknya disuruh untuk ngepel musola, berarti tipenya kan penghukum. Terus pembuat rasa bersalah ketika Bu Ana ada temannya anaknya yang komen gini-gini, terus dia buat, kamu tuh lu nggak kasihan tuh sama ibu gitu, itu pembuat rasa bersalah. Atau menjadi teman ketika Bu Indri punya anak bandel dikancani, nggak apa-apa, biasa kayak gitu sebagai teman. Atau sebagai pemantau, sudah ada di tahap pemantau, melihat ini anak backgroundnya, latar belakangnya nih broken home nih, kayak seperti itu. Berarti saya pendekatannya harus seperti ini. Itu sudah masuk ke dalam pemantau. Atau menjadi seorang manajer, wah ini anak seperti ibaratnya kemarin misalkan Sandi lagi bermasalah, berarti panggil anaknya, koordinasi dengan BK, koordinasi dengan sekolahan, koordinasi dengan orang tua, akhirnya ketemu, ngobrol bersama gimana solusinya, akhirnya gimana treatmentnya ke anak, akhirnya berhasil anaknya kembali ke sekolah. Itu posisi-posisi itu tuh ada di dalam guru, dan harapannya kita semuanya bisa berada di level manajer dengan pengetahuan tadi. Nah, mungkin is okay, kadang-kadang kita turun ke level teman, kadang-kadang turun ke level pembuat rasa bersalah, kadang-kadang naik ke pemantau, kadang-kadang naik ke manajer. Itu nggak apa-apa, nggak usah ibaratnya kita nggak selalu ada di posisi manajer, nggak masalah. Cuman harapannya adalah ke depan kita bisa ada di posisi manajer itu dalam situasi atau kondisi tertentu saat melakukan pekerjaan atau
membimbing murid-murid kita gitu. Dan jangan sampai menjadi, ya mungkin jangan sampai lah ke tahap yang pertama atau penghukum atau pembuat rasa bersalah. Kadang-kadang kita sering kalau misalkan emosi sering membuat anak itu merasa bersalah seperti itu. Nah, contoh nggih, ketika siswa tidak mengerjakan PR, pertanyaan seorang siswa datang ke kelas tanpa mengerjakan pekerjaan rumahnya. Ini sering banget nih. Bagaimana Anda menanganinya? Sebagai penghukum pasti gini, kamu tidak mengerjakan PR lagi. Ini sudah yang ketiga kali dalam ini. Kamu akan mendapat hukuman detensi setelah sekolah. Ibaratnya kayak gitu untuk penghukum. Dan membuat rasa bersalah. Bagaimana kamu bisa belajar dengan baik jika kamu tidak mengerjakan PR? Kamu mengecewakan saya dan juga dirimu sendiri. Nah, jadi kata-kata itu sering banget keluar. Kadang-kadang saya juga kadang sok keceplosan. Oke, rak mesake ya gitu kadang-kadang. Nah, kalau sebagai teman, kenapa kamu tidak mengerjakan PR kali ini? Ada masalah yang bisa saya bantu gitu. Kadang-kadang gitu kan. Lah, pendekatan teman itu kadang terdengar baik dan sering guru PJOK itu kadang juga sering seperti itu. Nah, ternyata levelnya itu belum ada di level yang paling baik ternyata seperti itu. Padahal pikiran kita kan baik, berteman dengan murid itu oke ya gitu. Ternyata enggak. Nah, pemantau, saya perhatikan kamu sering tidak mengerjakan PR. Kita perlu mencari tahu apa yang menjadi penghalangmu dan memperbaikinya. Kadang ini tuh level tertinggi kita pikir. Oh, ternyata ada level tertinggi yang lebih lagi, yakni manajer. Itu responnya seperti ini. Untuk minggu ini saya akan memberikan waktu tambahan agar kamu bisa menyelesaikan PR-mu. Mulai sekarang kita akan membuat jadwal belajar bersama agar kamu lebih teratur. Nah, level itu tuh ternyata level yang tertinggi dan kadang make sense juga ya, ketika logis juga ya ketika kita ke-treat anak itu seperti itu. Nah, ini contoh situasi kedua. Siswa mengganggu teman sebangkunya. Ini juga sering banget terjadi. Ada siswa yang sering mengganggu teman sebangkunya saat pelajaran berlangsung. Apa yang kita lakukan atau Anda lakukan, yakni sebagai penghukum, contoh penghukum adalah jika kamu mengganggu temanmu lagi, saya akan memindahkan kamu ke meja paling depan dan memberimu hukuman gitu. Pindah meja itu kadang-kadang sering juga ya kita sebagai wali kelas. Karena mungkin itu salah satu yang tercepat mendapatkan efek. Terus membuat rasa bersalah gimana? Apa kamu tidak merasa kasihan pada temanmu dia jika tidak bisa fokus belajar karena kamu terus mengganggunya? Nah, ternyata konseling seperti ini tuh ternyata salah ya. Masuk ke membuat rasa bersalah ya. Padahal sering juga kita lakukan ya. Banyak aku kira mesake yo karo kancamu gitu. Dan sering bah. Kemudian sebagai teman, kenapa kamu sering mengganggu teman sebangkumu? Ada sesuatu yang ingin kamu ceritakan? Sebagai teman seperti itu. Kemudian pemantau, saya melihat kamu sering mengganggu teman saat pelajaran. Apa yang menyebabkan kamu melakukan itu? Dan ternyata yang posisi paling baik sebagai manajer itu, mari kita bicarakan bagaimana kamu bisa lebih fokus saat pelajaran dan tidak mengganggu temanmu. Mungkin kita bisa mencari solusi bersama. Mirip-mirip pemantau, tapi kita akan cari solusi bersama itu memberikan perbedaan antara pemantau dan manajer. Nah, kita berangkat ke restitusi atau segitiga restitusi. Kalau misalkan Mas Andre atau Pak Andre itu bergabung, itu sebenarnya Pak Andre itu di bimbingan konseling sudah ada segitiga restitusi ya. Tapi di zamannya Bu Debi saat kuliah itu belum ada ternyata katanya segitiga restitusi, dan kita akan belajar bersama terkait ini. Nah, segitiga restitusi itu ketika kita dihadapkan dengan kondisi-kondisi peserta didik, kita itu perlu untuk memberikan treat yang bertahap dan sesuai dengan teori segitiga restitusi. Sebenarnya konseling itu banyak banget teorinya, tapi kita ngambil segitiga restitusi yang lagi naik ya. Dan memang ada pembelajarannya juga di guru penggerak, jadi kita perlu mempraktekkan juga. Dan siapa tahu ini bagus ketika kita praktekkan bersama-sama. Yang satu adalah validasi tindakan yang salah. Misalkan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, ditanyain apakah cara yang lebih efektif untuk mendapat apa yang kamu butuhkan. Jadi ibaratnya memvalidasi apa yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan dan juga menstabilkan identitas. Jadi setelah jadi ini salah ya. Kalau salah itu kan kamu keyakinan kita kan seperti ini. Misalkan anak membolos, loh kamu tahu kan ini berarti kamu terlambat ini kan bukan terlambat ya, membolos ini tidak absen ini kan berarti membolos ya, berarti tidak sesuai dengan apa yang kita sepakati ya di kelas, bahwa kamu kalau tidak membolos seperti ini. Kemudian perlu juga menstabilkan identitas. Jadi di samping sisi memberikan validasi, yang kamu lakukan ini salah, jadi mereka tahu saya ini salah, yang benar seperti ini. Kemudian menanyakan keyakinannya,
kamu tuh seperti apa, pengen seperti apa, apakah yang kamu lakukan ini tidak sesuai dengan apa yang ingin kamu yakini, tidak sesuai dengan apa yang ingin kamu menjadi. Misalkan saya pengen menjadi pemain sepak bola tapi nggak pernah disiplin latihan, itu perlu perlu apa ditanyakan keyakinannya dan kemudian menstabilkan identitas di. Ya wis nggak apa-apa, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, itu penting juga. Jadi anak-anak tidak down ketika diyakini loh sudah diberikan validasi tindakan yang salah, tapi diberikan down atau diberikan istilahnya kata-kata yang membuat dia down, drop gitu. Yo kowe kayak gini enggak, tapi ya wis gak apa-apa, setiap orang punya kesalahan, kamu juga bukan satu-satunya. Jadi nah seperti itu tuh, ketika segitiga restitusi itu dilakukan bersama-samaan, itu memberikan konseling yang mengena ke siswa, harusnya seperti itu. Jadi yang pertama adalah di uh, bukan yang pertama ya, salah satunya adalah validasi tindakan yang salah, kemudian menaikkan keyakinan juga, dan juga menstabilkan identitas. Jadi tiga ini adalah mungkin elemen penting yang kita akan berikan ke peserta didik ketika mendapatkan suatu masalah gitu. Dan dengan harapan dengan kita melakukan segitiga restitusi itu solusi atau dampaknya juga akan baik kepada siswa. Begitu ibu-ibu, bapak, guru semuanya. Penjelasan saya terkait implementasi aksi nyata budaya positif sampai di sini ya. Jadi begitulah yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya untuk aksi nyata guru penggerak. Dan terima kasih sudah bergabung semuanya, Pak Heri, Pak Anwar, Bu Arom, Bu Indri, dan Bu Ana. Sebentar saya tak